Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sofia Fikri Apriliana. Saya tidak sendiri, nantinya akan ditemani oleh teman saya yaitu Kak Anang Fauzi. Kami berdua mahasiswa semester 6 di Sekolah Tinggi Alif Lam Mim Surabaya. Pada video kali ini, kami akan mengajak semua untuk melihat pendidikan dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya transfer ilmu, tapi menumbuhkan jiwa wirausaha di dalam kelas. Jadi inilah presentasi kami yang berjudul mendesain model strategi penerapan entrepreneurship keguruan. Jadi simak baik-baik ya. Selanjutnya bayangkan dunia 10 tahun ke depan. Pekerjaan berubah cepat karena teknologi. Lulusan sekolah tidak cukup hanya pintar menghafal rumus. Mereka butuh guru yang bisa menginspirasi, yang kreatif, yang berani, dan mencoba hal yang baru. Itulah yang kami sebut sebagai guru berjiwa entrepreneurship. Sayangnya, sistem kita masih berfokus pada satu arah, yaitu guru bicara dan siswa mendengarkan. Padahal tantangan zaman menuntut lebih dari itu. Guru harus adaptif, inovatif, dan mampu menciptakan pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata. Masalahnya, tidak semua guru mendapat ruang dan dukungan untuk berkembang ke arah sana. Dari sinilah ide penelitian kami bermula. Bagaimana caranya mendesain strategi agar jiwa entrepreneurship itu benar-benar hidup di kalangan guru? Tapi, kompetensi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan? Jawabannya berbeda di setiap jenjang. Untuk anak SD, tugas guru adalah menanamkan benih kemandirian, keberanian bertanya, dan kreativitas. Karena dari sinilah karakter wirausaha dimulai. Lalu masuk ke SMP dan SMA. Tantangannya naik level. Siswa harus dilatih berpikir kritis, membuat perencanaan, dan berani mengambil keputusan. Sementara di SMK dan perguruan tinggi, gurunya atau dosennya sudah harus menjadi fasilitator proyek, menghubungkan siswa langsung dengan industri dan dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi, benang merahnya ada 4, yaitu inovasi, melihat peluang, memecahkan masalah, dan kemampuan beradaptasi. 4 kompetensi ini adalah DNA dari seorang guru entrepreneur. Tentu, untuk mewujudkan ini semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada 2 sisi yang berbeda. Di sisi positif, kami punya 4 kekuatan besar, yaitu yang pertama, pelatihan guru yang tepat sasaran. Yang kedua, dukungan penuh dari kepala sekolah dan orang tua. Yang ketiga, semangat dan etos kerja dari guru dan siswa itu sendiri. Dan yang keempat, ketersediaan sarana serta jaringan dengan dunia industri. Namun di sisi lain, ada tembok yang harus kita dobrak, yaitu tembok yang pertama adalah kurangnya pemahaman guru itu sendiri tentang apa itu entrepreneurship. Selanjutnya, tembok yang kedua, keterbatasan sarana, anggaran, dan beban kerja guru yang sudah menumpuk. Tembok yang ketiga, mindset lama yang menganggap, ngajar wirausaha itu bukan tugas saya. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan kebijakan serta perbedaan karakter siswa. Jadi, tugas kita sekarang jelas sebagai guru, yaitu memperkuat sisi pendukungnya dan runtuhkan sisi penghambatnya satu persatu. Setelah memetakan masalah, kami merancang solusinya. Kami menyebutnya dengan model strategi pembelajaran entrepreneurship. Ada 5 pilar utama, yaitu pilar pertama, integrated learning. Artinya, nilai-nilai kewirausahaan tidak diajarkan sebagai mata pelajaran baru yang menumpuk, tapi disisipkan, diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran yang sudah ada, seperti matematika bisa untuk menghitung laba, dan bahasa Indonesia bisa untuk membuat pitch produk. Selanjutnya, pilar yang kedua, 4 tahap pembelajaran, mulai dari sosialisasi untuk membangun kesadaran, lalu teori untuk memberi dasar, dilanjutkan produksi produk agar siswa terjun langsung, dan ditutup dengan mentoring agar mereka tidak jalan sendirian. Pilar yang ketiga, project based learning dan teaching factory.
yaitu lupakan teori di atas kertas. Siswa langsung praktik, mereka membuat, menjual, mengevaluasi, dan sekolah menjadi pabrik mini tempat belajar. Selanjutnya, pilar yang keempat yaitu teknologi dan media sosial. Zaman sekarang, jualan tanpa media sosial itu sulit. Jadi, siswa harus dilatih memanfaatkannya untuk belajar dan promosi. Dan pilar yang kelima ini yang paling penting, yaitu pelatihan guru yang berkelanjutan. Karena sehebat apapun modelnya, kalau gurunya tidak bertumbuh, model itu akan mati. Guru harus terus belajar, terus di-upgrade. Jadi, jika kita ingin siswa yang kreatif, mandiri, dan siap menghadapi masa depan, maka kita harus mulai dari gurunya. Guru yang berjiwa entrepreneur akan melahirkan generasi yang berjiwa entrepreneur. Itulah masa depan pendidikan yang kami bayangkan. Kemudian kebijakan pendukung. Pada bagian ini dijelaskan bahwa keberhasilan seorang guru, yaitu entrepreneurship keguruan, tidak hanya bergantung pada kemampuan seorang guru saja, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang kuat. Kebijakan yang kuat tersebut meliputi integrasi kewirausahaan, kemudian peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, penyediaan anggaran, kemitraan dalam dunia bisnis usaha, serta evaluasi dan pemberian intensif. Dengan adanya kebijakan yang terarah, maka penerapan entrepreneurship dapat berjalan secara berkelanjutan. Kemudian ada sarana dan prasarana. Selanjutnya, keberhasilan program juga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas seperti ruang praktik, kemudian alat produksi, teknologi informasi, sumber belajar, serta fasilitas pemasaran yang diperlukan agar pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis saja, tapi juga memberikan pengalaman belajar yang aplikatif bagi peserta didik. Selanjutnya adalah mekanisme evaluasi. Pada bagian ini, dijelaskan bahwa evaluasi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil belajar siswa saja, tetapi juga pada kompetensi seorang guru. Evaluasi dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi, kemudian tes, portofolio, wawancara, mulai dari tahap awal pembelajaran hingga tindak lanjut, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar untuk perbaikan program selanjutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa entrepreneurship keguruan merupakan strategi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Keberhasilan dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan, kemudian kompetensi guru, sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem evaluasi yang efektif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan guru yang inovatif dan peserta didik yang kreatif, mandiri, serta siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan yang terakhir adalah penutup. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai desain model strategi pemaparan entrepreneurship keguruan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan entrepreneurship dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.